dipanggil Gubernur Gusnar. 14 pejabat Gorontalo buka suara soal mutasi. Berikut informasi selengkapnya. Suasana rumah dinas atau Rudis Gubernur Gorontalo dalam 2 hari terakhir tampak berbeda. Sejak Selasa hingga Kamis 7 hingga 8 Januari 2026, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memanggil satu persatu pejabat eselon 2 beserta staf khusus untuk mengikuti pertemuan tertutup. Tercatat sebanyak 29 pejabat dipanggil secara bergiliran. Pemanggilan ini menjadi sinyal kuat dimulainya proses evaluasi sekaligus pemetaan jelang mutasi dan juga rotasi jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Secara umum, Saudara Gusnar Ismail menggali kesiapan fisik, mental, dan juga komitmen para pejabat dalam mendukung program prioritas pemerintah provinsi. Selain itu, kinerja, latar belakang pendidikan, hingga kesediaan ditempatkan di posisi manapun turut menjadi materi pembahasan. Usai pertemuan tersebut, para pejabat menyampaikan pernyataan kepada para awak media. Mayoritas menegaskan sikap siap ditempatkan di mana saja sebagai bentuk loyalitas dan juga kepatuhan kepada pimpinan. Ya, tentunya program ke depan di 2026 insya Allah prosesnya akan lebih semangat daripada 2025 tentunya ketika walaupun target-target yang ditanyakan beliau sudah tercapai seperti indeks pemberdayaan gender, indeks ketimpangan gender, kemudian indeks pembangunan manusia di bidang perempuan dan anak tentunya itu. Namun masih ada beberapa hal yang kita harus optimalkan dalam hal melindungi anak. Nah, maka itu insya Allah komitmen kami di tahun 2026 kami tidak akan bergerak sendiri tapi pentahelix dalam hal ini pemerintah, masyarakat, swasta, media dan akademisi akan lebih mengoptimalkan gerakannya untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan insya Allah kami siap ditempatkan di mana saja. Tidak ada pertanyaan spesifik lagi soal latar belakang. Tidak ada. Jadi cuma itu komitmen dan tentunya beliau sangat mengapresiasi dan ditanyakan apakah siap, ya siap di segala bidang. Pertama mengkonfirmasi masih sehat, saya bilang siap Pak, masih berapa tahun mengabdi, saya bilang masih 9 tahun, kurang lebih ya. Sebelum menekankan supaya karena belum lihat performa tahun kemarin bagus, beliau ingin tetap dijaga, terutama kekompakan di dalam tim di dalam pimpinan OPD. Itu saja Pak. Ada yang lebih spesifik Pak? Tidak ada. Beliau lebih menekankan pada upaya untuk mendorong kekompakan sesama tim dan beliau mengkonfirmasi apakah saya siap saya siap di mana saja. Pak, ini kan SPPK SDM dan BKD itu gabung. Ya. Penggabungan ini sebenarnya bagian dari satu hal yang menurut saya efisiensi terjadi, tapi mendorong efektivitas program. Kenapa? Karena satu siklus manajemen kepegawaian itu, manajemen SDM itu, mulai dari perencanaan sampai di pengembangan kompetensi yang ada di SDM. SDM selama ini kan bisa. Nah, dengan disatukan saya kira akan lebih bagus lagi. Ya, secara pembiayaan bisa lebih efisien, tapi koordinasi akan semakin bagus karena kaitan antara perencanaan SDM sampai ke pengembangan berada dalam satu OPD sekarang. Bapak dengan bergabungnya di OPD ini, saya kira kebijakan Pak kalau itu saya belum tahu. Cuma kebijakan beliau pas sekali menggabungkan ini. Karena mau tidak bisa dipungkiri, memang kadang-kadang ada kebijakan yang sebenarnya ada dalam satu koordinasi, tapi memang kadang-kadang tidak match. Tapi dengan disatukannya, ini semakin memperkokoh koordinasi antara manajemen kepegawaian, baik di BKD maupun di BPSDM. Ya, memang karena beliau berharap kita di sektor tenaga kerja yang butuh masih penguatan, terutama untuk mengejar angka tingkat pengangguran terbuka kita yang masih targetnya masih belum dipenuhi tahun 2025. Upaya-upaya yang perlu dilakukan dengan membuka lapangan-lapangan kerja baru, mendorong untuk peningkatan kapasitas para pemuda kita, termasuk memanfaatkan potensi magang nasional yang dibuka oleh kementerian, karena kita tahun ini baru meloloskan 759 dari kuota 15.000 yang dibuka.
Dan ini perlu untuk tetap kita terus kembangkan agar pemuda-pemudi kita bisa terserap dalam program makan nasional tersebut. Itu tidak bisa diteruskan kalau Bapak di tempat lain ya? Bisa, artinya memang program-program ini beliau adalah terus siapapun di situ program ini harus tetap dijalankan. Demikian juga program di bidang SDM dan transmigrasi. Bertahan Jadi, dimanapun tetap. artinya kami karena adalah bawahan menyatakan ke beliau, kami siap membantu beliau di bidang apa saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.